Pejuang asam lambung itu bukannya nggak boleh makan enak ya. Banyak banget yang ngeluh, "Bunda, aku bosan dengan menu ini itu." Kita tuh harus sadar kalau dari riwayat asam lambung ataupun gastritis, tukak ataupun yang lainnya, kita tuh bukannya nggak boleh, tapi kita harus selektif, bisa mengolahnya dengan bumbu-bumbu yang aman, dan juga kalau kita mengkonsumsi sesuatu nggak boleh berlebihan. Kemudian banyak yang ngeluh juga terkait ngos-ngosan. Aku bakal bahas di sini, akan berikan tipsnya. Ada juga ngeluh, "Bunda, kaki aku sering kram dan telapak kakinya itu pucat. Ada apa?" Yuk, simak videonya sampai selesai. Bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali di malam hari ini aku kembali menyapa kalian. Meskipun aku nggak bisa live, banyak banget kegiatan aku. Terima kasih juga, tadi aku upload short, banyak yang ngucapin ulang tahun anakku. Alhamdulillah kemarin 16 Januari Adeva berulang tahun yang ke-8 ya. Terima kasih doa-doa terbaiknya, ucapannya juga terima kasih. Doa terbaik juga kembali kepada kalian ya, sehat selalu dan bahagia selalu. Buat kalian pejuang asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, semoga lekas pulih, bisa terbebas, bisa aktivitas lagi seperti sedia kala ya. Dan tadi banyak sekali yang komen, aku happy banget lihat Bunda, aku senang banget lihat Bunda sekarang udah normal aktivitas, udah bisa makan apa aja. Kebetulan kemarin itu aku ngadain acara ya, acara kecil-kecilan untuk keluarga, jadi bebas mau makan apa aja selera. Termasuk aku sendiri, alhamdulillah aku udah bisa makan apa aja, tapi memang nggak boleh berlebihan ya. Jadi kalau misalnya makan junk food sekali-sekali boleh, tapi harus dibarengi konsumsi air putih dan juga perbanyak konsumsi sayur-sayuran yang lainnya, sayur dan juga buah-buahan tentunya. Kita harus tetap menerapkan pola hidup sehat agar asam lambung kita nggak sering kumat. Banyak sekali yang minta tips, "Bunda, gimana cara terbebas dari gastritis?" Hari ini aku udah ngupload video terkait gastritis. Itu adalah sensasi yang lumayan membutuhkan ekstra kesabaran, ekstra kerja keras, karena sensasinya itu setiap hari ada aja dan membuat kita cemas, membuat kita parno, membuat kita selalu ngos-ngosan, karena produksi asam lambung kita kalau udah naik itu menjadi gas, dan itu membuat kita sendawa, begah, ngap, disertai kecemasan, anxiety. Itu adalah sensasi yang sering aku alami pada saat itu. Tapi kalian gak usah takut, gak usah khawatir, aku bisa melewati semua itu berkat disiplin. Jadi kata dokterku, meskipun kita udah makan obat-obatan yang banyak, tapi kalau nggak disiplin akan kambuh-kambuhan. Terutama dari pola pikir ya, lakukan olahraga, lakukan relaksasi, lakukan meditasi, dan lakukan hal-hal yang positif. Lakukan hobi kalian agar overthinking itu menjauh ya, agar kita selalu bahagia, selalu happy. Dan terutama adalah olahraga, sering berjemur di matahari pagi. "Bunda, aku tuh sering banget ngos-ngosan." Ini pertanyaan yang paling banyak tadi dari Instagram ya, dari IG aku dan juga dari TokTok. "Bunda, tipsnya gimana? Aku sering ngos-ngosan." Dan kemarin tuh aku ngupload video pendek ya, lagi ada di acara launching terbaru produk Oppo Indonesia. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, aku dapat undangan dan aku hadir, bisa ketemu dengan orang-orang hebat, dengan youtuber-youtuber, dan juga aku ketemu dengan beberapa artis ternama seperti Cinta Laura. Masya Allah banget. Ini semua berkat doa dan dukungan juga dari kalian semua. Terima kasih yang selalu support aku, terima kasih yang selalu nonton video-video aku, semoga bermanfaat ya. Dan di video itu banyak sekali yang komen, "Bunda, alhamdulillah Bunda udah bisa kemana-mana, udah bisa aktivitas, alhamdulillah Bunda udah bisa makan apa aja, tips ngos-ngosan gimana Bun mengatasinya?" Nah, pertama, kita tuh nggak boleh kecapean. Yang kedua, kita nggak boleh telat makan. Yang ketiga, kita harus sering olahraga dan melakukan pernafasan diafragma. Kenapa sih kita sering ngos-ngosan? Karena produksi asam lambung kita jadi gas itu naik ke dada, ke esofagus. Biasanya itu membuat kita ngos-ngosan, cepat capek, nyeri dada, sakit tenggorokan, dan lain sebagainya. Jadi saran aku, kalau kalian masih sering ngos-ngosan, harus jaga pola makan, hindari gorengan yang minyak-minyakan, yang pedas, kemudian yang gurih-gurih, tepung-tepungan dihindari, makanannya juga harus dikunyah halus. Kemudian sering olahraga di pagi hari, nggak usah pakai sendal atau sepatu, jalan aja, kakinya
nggak usah pakai sepatu, jalan kecil aja. Kemudian habis itu lakukan latihan pernafasan diafragma ya, agar kita tuh nggak ngos-ngosan, karena biasanya cepat capek. Tarik nafas, tahan, hembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan sesering mungkin, dan berjemur di matahari pagi. Itu vitamin D itu bagus banget. Kemudian perhatikan selalu jangan telat makan ya, selalu rutin konsumsi air tajin ataupun tepung Garut. Jadi ini adalah tepung Garut yang sering aku konsumsi. Aku selalu share ini karena banyak yang nanyain, konsumsinya itu 30 menit sebelum makan ya. Aku konsumsi ini 2 tahun. Jadi memang cocok sama aku, makanya aku share ke kalian agar nggak sering ngos-ngosan. Kemudian ada juga yang nanya, Bunda, aku tuh sering ngalamin telapak kaki aku pucat, kadang rasanya panas. Ini sebenarnya ada juga hubungannya mungkin dengan penyakit-penyakit tertentu, tapi aku bukan medis, bukan dokter, bukan tim kesehatan, jadi aku saranin kalian untuk konsultasi ke dokter. Tapi pengalaman aku dan beberapa orang, kenapa itu kita ngalamin, biasanya karena peredaran darah kita nggak lancar. Jadi caranya harus rajin gerak, olahraga, berjemur di matahari pagi. Bunda, aku tuh nggak bisa olahraga soalnya sering ngos-ngosan. Olahraga ini kita tuh nggak harus lari, nggak harus jalan jauh, udah ya stretching atau gerak aja sambil duduk juga bisa. Yang penting ada matahari pagi. Bunda, saat ini tuh nggak ada matahari karena hujan. Ya udah nggak apa-apa, jalan semampunya aja. Kalau udah nggak kuat, duduk aja sambil lakukan stretching, gerak ya. Kaki juga bisa digerakin kalau misalnya lagi duduk di kursi, ataupun bisa berdiri sambil gak usah jalan. Aku pernah share loh video aku lagi stretching sambil duduk, aku lagi olahraga ringan. Nanti deh kalau misalnya aku libur, aku buatin lagi olahraga ringan agar kalian bisa ngikutin, yang masih sering ngos-ngosan atau masih sering kambuh-kambuhan bisa ngikutin itu ya. Nah, kemudian selanjutnya aku bakal bahas lagi, ini ada pertanyaan dari teman kita. Ini banyak juga yang nanya, Bunda, aku udah pantang hampir seminggu, tadi nyoba esteller lah kok kambuh begah. Nah, jadi teman-teman, kenapa kambuh begah itu lambungnya berarti belum sembuh. Jadi hati-hati, apalagi santan. Dan kalau misalnya kalian ngalamin gastritis, itu wajib banget menghindari santan. Gastritis itu penyembuhannya gampang-gampang susah, tapi kambuhnya cepat. Apalagi santan esteller ini kan pakai santan ya, pakai santan, pakai es. Jadi kalau bisa hindari dulu, karena aku pejuang gastritis, aku tuh nggak berani nyentuh santan, nggak berani nyentuh yang es-esan karena sensitif. Meskipun beberapa hari udah nggak ada sensasi nih, boleh nggak sih konsumsi santan? Kalau bisa jangan dulu. Berapa lama sih Bun kita hindari pantangannya? Aku tuh pengen banget makan yang sayur lodeh bersantan. Kalau gastritis menurut aku jangan dulu, kecuali misalnya udah sekitar 2 bulan nggak kambuh nih, boleh coba. Kalau aku pada saat itu nggak berani, bahkan sampai saat ini pun aku tuh kalau makan yang santan aku jadwal sekali sebulan. Meskipun aku udah sembuh, karena saking takutnya, saking parnonya, saking traumanya. Gastritis itu nggak enak guys, 1001 sensasi dan cemasnya itu Masya Allah banget. Makanya aku selalu menghimbau ke kalian semua ya, hindari makanan-makanan pantangan bagi pejuang gastritis. Gastritis sama GERD itu sama nggak sih? Hampir sama menurutku ya. GERD itu adalah reflux, cairan yang kembali ke esofagus. Jadi biasanya kita tuh ngalamin panas karena refluksnya naik kembali ke esofagus, karena katup lambung kita itu terbuka. Biasanya itu terjadi kalau misalnya kita makan berlebihan, makan terburu-buru, nggak dikunyah halus, habis makan langsung tidur, ataupun habis makan langsung minum, itu bisa langsung naik ke esofagus. Biasanya langsung ngalamin sensasi kayak panas, di dada nggak enak, nyeri, tenggorokan nggak enak kayak mengganjal, panas, dan lain sebagainya. Itu adalah sensasi GERD, dan masih banyak sensasi yang lainnya. Sedangkan gastritis ya, yang umum dialami oleh pejuang gastritis seperti aku, gasnya banyak. Kalau kita salah makan, kalau kita telat makan, kalau kita makan yang gak dikunyah halus, itu nanti langsung muncul sensasinya apa? Sensasi begah. Karena apa? Angin yang masuk. Jadi produksi asam lambung kita itu naik. Bisa karena telat makan, karena makan yang gak dikunyah halus, terburu-buru, habis makan langsung tidur, itu bisa naik asam lambung kita. Ataupun salah makan sesuatu aja,
atau telat makan 1 menit aja tuh kambuh. Itu gastritis, itu pengalaman aku ya, luar biasa banget. Jadi teman-teman, kalau gastritis itu kambuh, Masya Allah, sensasinya banyak, ngos-ngosan, capek, nafas pendek, makan apa aja kadang, nggak enak. Dan yang bikin takut itu adalah ngap, disertai kecemasan, karena aku pada saat itu ada anxiety. Itu adalah karena ada peradangan di dinding lambung. Jadi saran aku jangan pernah telat makan meskipun 1 menit. Makannya juga jangan yang keras-keras, harus dikunyah halus ya. Hindari makan-makan pantangan seperti yang selalu aku cerita di video aku. Jadi harus disiplin ya, terutama minyak-minyakan. Kemudian micin-micinan yang gurih, yang pedas, buah-buahan yang asam dihindari dulu ya. Sama kontrol pikirannya. Yang membuat aku kambuh-kambuhan pada saat itu adalah pikiran. Aku tuh cemas, suka cemas. Karena apa? Anxiety. Jadi hal yang aku lakukan adalah aku olahraga, meditasi, relaksasi, aku ruqyah diri aku sampai aku bergabung sama komunitas-komunitas yang positif ya. Selalu aku cerita, komunitas yoga, komunitas jogging, lari, komunitas kajian-kajian ustazah aku ikutin. Saking takutnya, saking pengennya aku sembuh, karena kalau aku menyendiri itu pikiran-pikiran negatif aku tuh selalu muncul, susah menghilang apalagi di malam hari. Jadi teman-teman, kalian juga bisa ya, ayo terapkan modifikasi pola hidupnya dari sekarang. Kalau yang masih sering kambuh-kambuhan, kalian jangan takut, kalian gak usah khawatir, pasti ada obatnya. Yang penting kuncinya itu adalah disiplin. Kemudian ini ada pertanyaan atas nama Kak Salsa Sahira. Bunda, kenapa ya lambung agak enakan tapi perut atas sering kembung dan begah? Ini karena banyak gasnya, jadi hindari makanan-makanan pantangan. Kalau perut atas itu biasanya juga karena ulu hati kita kambuh, mahnya kambuh. Jadi kalau misalnya udah ngalamin kayak keras banget nih di ulu hati atau di perut atas, apa yang harus kita lakukan? Jadi makan yang lembut-lembut dulu ya. Pada saat bangun tidur, teman-teman langsung ke dapur, masak air, ambil air panas, masukkan ke botol, dikompres. Dikompres misalnya nih botol, isiin air panas, taruh di perut di tengah-tengahnya, tapi jangan ditekan, pelan-pelan aja. Itu lama-lama nanti kembungnya itu bakal berkurang, yang tadinya keras itu nanti bakal berkurang. Kemudian setelah kalian dikompres pakai air panas, kompresnya itu pagi hari ya, pada saat bangun tidur sebelum makan dan minum. Kemudian setelah dikompres selesai, tiduran dulu sejenak. Biasanya aku tuh sambil selonjoran, tiduran. Setelah itu bangun perlahan-lahan, miringnya ke kiri ya. Jangan bangunnya langsung lagi terlentang langsung bangun, itu jangan, nanti akan keangkat lagi tuh nanti. Ulu hatinya itu bakalan kena lagi. Jadi miring ke kiri, bangun perlahan-lahan. Kemudian setelah itu duduk tenang, lalu konsumsi air putih yang suam-suam kuku. Bisa dikasih gula atau madu. Ya, setelah itu biasanya aku masak tepung gerut ataupun air tajin. Tepung gerutnya ini agar perut itu nggak selalu perih. Jadi mau makan apapun itu harus ada pengantar, harus ada pelapisnya teman-teman, agar pada saat makanan yang lainnya masuk tidak menimbulkan gejolak. Jadi dikompresnya berapa lama? Itu biasanya aku 3-5 hari itu udah mulai membaik. Kalian boleh coba di rumah. Nah Bunda, ini aku sering ngos-ngosan, tadi udah aku bahas ya, ada pertanyaan juga teman-teman. Kemudian kalau menghilangkan pikiran-pikiran overthinking juga tadi udah aku bahas. Jadi teman-teman, lakukan meditasi, lakukan hobi kalian, lakukan olahraga, berbaur sama orang-orang. Jangan menyendiri, karena kalau menyendiri itu makin banyak pikiran kita. Atas nama Kayoli Fitriani, Bunda selalu datang asam lambung kalau saat mau menstruasi. Itu faktor hormon ya. Pengen banget gemuk rasanya, kok susah amat ya Bunda, badan kurus rasanya sedih. Nah jadi kalau masih kurus, sembuhin dulu lambungnya. Pernah aku bahas juga di video sebelumnya. Teman-teman, kalau misalnya asam lambung kita masih sering kambuh, berat badan itu nggak bakalan stabil. Kadang naik, kadang tiba-tiba turun. Jadi jangan stres, karena kalau kita makin stres, itu makin banyak sensasi yang kita alami. Saran aku, ya perhatikan dulu makanannya, polanya, menunya. Karena kalau misalnya asam lambung kita udah sembuh, udah normal, itu nanti bakalan mengikuti. Pencernaan kita udah sehat, itu nanti perlahan-lahan ya berat badan kita juga bakalan naik. Jadi teman-teman juga harus sabar.
Jangan ngeluh-ngeluh terus. Makin ngeluh, makin banyak pikiran, itu nanti bakalan makin banyak sensasi. Jadi teman-teman harus hati-hati dari makanannya juga, pikirannya juga, olahraganya juga. Kemudian kalau yang masih suka perih, selalu konsumsi tepung gerut ataupun air tajin. Kalau misalnya nggak ada dananya bun mau beli air tajin atau beli tepung gerut, pakai beras yang ada di rumah ya. Caranya itu udah ada videonya, kalian boleh coba di rumah. Semoga cara aku kalian bermanfaat ya. Terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku. Pertanyaan kalian masih banyak banget yang belum aku bahas. Kalian boleh nanti bisa komen di bawah lagi agar aku bahas lagi videonya di next video ya. Kemudian penderita gastritis, apakah kita boleh makan ubi dan juga apakah kita boleh makan kentang sama singkong? Cocok-cocokan ya. Jadi teman-teman boleh coba sedikit dulu, kalau kurang cocok dihindari, kalau cocok boleh dilanjut tapi jangan berlebihan. Jadi kita itu bukannya nggak boleh makan makanan enak, boleh, tapi jangan berlebihan. Kita itu harus sadar diri. Kita itu ada riwayat asam lambung, ada gastritis, ada GERD. Jadi kondisi masing-masing orang itu beda ya. Jadi kalau misalnya aku cocok sama kentang, aku cocok sama singkong, belum tentu cocok sama kalian. Jadi dicoba dulu ya. Seperti itu teman-teman, terima kasih yang sudah bertanya, terima kasih juga yang selalu setia nonton video-video aku. Dan semoga video aku bermanfaat ya, kalian lekas pulih, sembuh kembali seperti sedia kala ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!